Aktor Teguh Julianto kembali ke dunia akting. Tentu ia punya alasan tersendiri mengapa harus kembali ke seni peran. Padahal sebelumnya ia sudah berada di zona aman sebagai pengusaha sepatu di Bali. Justru menurutnya di zona aman ia hidupnya terlena hingga 10 tahun jadi pecandu narkoba. Pada channel Ibra TV, ia menuturkan bagaimana perjuangannya bangkit dari kegelapan. Gu, akhirnya balik lagi nih ke dunia acting. Apa alasannya? Apa ya? Tiap orang aku rasa sih punya habitatnya masing-masing ya. Jadi kalau contoh deh, kalau monyet tuh habitatnya kan di hutan. Jadi kalau dia ditaruh di padang pasir, bisa hidup. Iya. Tapi aku yakin ya. Jadi ada perbedaan di dalam karakter monyet itu pasti. Jadi paling enggak dia harus kembali ke hutannya lagi. Iya. Gitu. Jadi ya mau gimana pun ya tetap ada kangen lah, kangen ada. Kepingin balik lagi, kepingin breaking lagi. Dengan usia yang sekarang ya mudah-mudahan masih bisa keterima. Karena acting kan nggak tergantung umur ya, sampai usia berapapun bahkan kakek-kakek pun masih diperlukan. Kalau ngomongin peran sekarang dengan umur-umur gini, peran-peran apa yang pengen, ada impian apa peran? Kalau aku sih ya secara hati loh ya, pingin banget untuk peran watak. Pingin banget itu. Seperti apa misalnya? Kesempatan. Seperti apa misalnya? Ya peran watak yang kayak gimana ya? Mungkin yang ekstrim kayak psikopat atau apa gitu ya. Tapi itu terlalu ekstrim, kadang-kadang untuk ceritanya susah nanti tertentu. Apalagi sekarang ini ceritanya kan nggak terlalu banyak ya, tema-temanya nggak terlalu banyak yang thriller action atau kayak gimana. Nggak terlalu banyak, kebanyakan yang drama atau kayak gimana. Apalagi sinetron yang paling adanya drama doang. Jadi ya mudah-mudahan satu kesempatan ada nanti ke depan. Nah, kalau lihat balik lagi kan pernah juga jadi produser, artinya kan itu kan posisi paling tinggi itu tadinya gitu. Sekarang ngerintis lagi dari bawah. Buat aku pribadi memang pernah produser ya, nggak banyak sih, 2-3 dan film pendek. Tapi yang penting itu belajar tuh nggak ada habisnya. Jadi berhubung ya cukup lama juga nggak eksis ya, perlu kita balik ke normal lagi itu butuh beberapa waktu. Syukur-syukur masih ada yang mau ngajak ya. Iya kan. Jadi ya kayak orang naik sepeda lah, masih goyang-goyang, orang juga kok gini ya masih bisa dingertiin tuh, kita benar-benar bersyukur banget ya. Ya pastinya tentu kita akan berusaha sebisa mungkin, sebaik mungkin nggak ngecewain orang. Jadi buat balik dari nol atau mulai dari yang kecil-kecil dulu atau perannya nggak ada artinya, nggak ada masalah. Apa sih alasan utamanya balik lagi ke dunia acting? Padahal tadinya di Bali udah zona aman di sana, makmur gitu kan? Iya, hidup cukup makmur juga. Pada intinya ya itu tadi ya, mengenai habitat ya. Tapi memang apa yang kerjaannya kita suka, kerjaan apa yang kita cintai, yang dalam hati dengan perasaan itu kita lakuin, itu yang terbaik. Itu terbaik buat hati kita, pikiran kita. Kita pun pasti ngerjainnya dengan senang.
Iya, iya. Iya, kalau sesuatu dikerjain dengan senang tuh, aku percaya sih hasilnya pasti maksimal. Iya, Iya kan? Mm. Nah, artinya nggak gengsi dong Hah? dari bawah lagi nih gitu. Gengsi? Enggak lah, Mm. enggak lah. Mm. Eh, kalau buat aku pribadi ya, Mm. kita mesti bisa ngelawan diri sendiri. Mm. Kalau buat saya sih, saya belajar untuk melawan diri sendiri, termasuk gengsi, Mm. termasuk kemarahan, termasuk Ya, ya, ya. segala sesuatunya ya. Namanya belajar. Mm. Ya, tapi untuk gengsi sih, aku belajar untuk enggak. Mm. Ya. Nah, sepertinya kalau lihat sekarang kayaknya lebih religius, lebih agamis, lebih lebih bijak dalam bicara, dalam sikap. Ada pengalaman apa yang bikin ini semua mengalir begini, jadi istilahnya merasa justru di saat ini lebih nyaman gitu. Ya, ini ya kadang-kadang kalau ini saya melihat dari diri sendiri ya. Pada saat berkah yang dari atas dari Tuhan itu datang dan kita belum siap, itu bisa jadi sebuah malapetaka. Jatuhnya bukan jadi berkah. Ngalamin perjalanan yang nyaman, enak, makmur, tapi pengendaliannya belum saya. Jadi waktu itu sempat salah jalan, ini dalam hal narkoba. Nah, narkoba ini hati-hati. Saya cuma mau bilang, saya bersyukur karena saya selamat di Tuhan. Pengalaman hidup saya, dari atas diambrukin ke bawah, diinjek-injek kayak gimana. Itu sampai sekarang kalau saya melihatnya, saya percaya itu memang kesalahan saya. Tapi di situ ada campur tangan Tuhan. Jadi dari hal yang nggak enak, pada saat hati kita mau dibenerin, itu Tuhan nggak kurang panjang tangannya untuk membenarkan kita. Iya, iya. Jadi ya dengan ngalamin itu, saya jadi bersyukur. Bersyukurnya karena saya sekarang lebih mengenal Tuhan saya. Saya lebih mengenal arti hidup ini buat apa. Ya memang enggak sepenuhnya terus tiba-tiba jalan langsung bener, enggak. Semuanya kan ada proses ya. Iya. Memang masih masih ada miring-miringnya, namanya manusia nih. Ini namanya manusia. Ini manusia nih. Udah ngalamin hal-hal yang paling kayak gimana ya. Saya percaya yang lain juga ngalamin hal-hal yang parah gitu. Tapi buat aku pribadi ngalamin hal yang kayak gimana ya. Tapi pada saat kita bergaul, kita ini kadang-kadang kita ke bawah. Iya. Jadi kadang-kadang nggak tahu mulut, nggak tahu pikiran, nggak tahu apa ya. Tapi enggak. Nah, untuk narkobanya tuh udah bener-bener mujizat banget lah. Satu malam disembuhin, hilang gitu aja. Terus ya aku bersyukur, puji Tuhan, sampai sekarang itu dikasih kesehatan yang luar biasa. Iya. Itu adalah anugerah, itu adalah rahmat ya, berkat. Maksudku ini dalam pemikiran, dalam kita berbicara, kadang-kadang kan kita keceplosan ngomongnya yang nggak guna, pemikirannya nggak guna. Ya kadang-kadang cewek. Iya. Ya apalagi sekarang kan duda ya. Jadi ya, tapi itu emang harus dijalanin ya. Iya. Karena di situ kita dilihat. Di situ kita dilihat mau menyadari nggak hal-hal yang seperti gini.
atau tetap mau kita terus-terusin. Nah, Iya. ini mungkin mau dilihat di situ. Karena kalau menurut saya Tuhan itu hanya melihat hati. Kalau kita berbicara sama manusia lain, kita bisa dengan omongan, kita bisa dengan tatapan meyakinkan Iya, apa iya. atau apa gitu ya. Itu orang lain bisa percaya. Tapi kalau sama Tuhan saya rasa dia cuma melihat hati. Sebelum kamu ngomong dia udah tahu nih kamu Iya, mau bikin iya, apa iya. kan. Jadi ya yang penting hati kamu mau benar-benar belajar, mau benar-benar untuk lebih baik sesuai gambarnya, sesuai gambar Iya, kali iya, ya. iya. Itu Tuhan pasti bantu. Hmm. Aku percaya. Ya. Pengalaman apa yang bikin akhirnya jadi berubah seperti ini? Apa? Ada pengalaman yang benar-benar yang tek gitu, kena gitu. Waduh, ngalamin banyak banget ya. Nah, Yang dari kematian, yang dari OD, kecelakaan, iya, iya, iya. terus apa? Yang paling sampai saya ingat sekarang ini, dan semuanya itu saya ingat semuanya. Maksudku yang sangat membekas tuh, aku pernah Iya, iya. bukannya tidur ya, ini saya lagi ngobrol sama teman, lagi makan malah. Iya, iya. Penglihatan pertama itu saya nggak tahu penglihatan, aku lebih cocok merasa aku dibawa. Tapi karena memang di sana itu tidak ada batas ruang dan waktu, jadi mungkin di pandangan teman saya itu cuma sekejap, nggak sampai 1 detik. Iya. Tapi pada saat di sana itu aku tiba-tiba di atas jembatan kristal, saya berdiri di situ. Saya lihat kanan kiri keseluruhannya itu lautan, nggak ada batas. Dan di ujung jembatan yang saya hadap ini, di situ ada sinar putih terang banget. Jadi aku bisa melihat lautan itu isinya apa. Iya, iya. Ya aku lihat itu lautan itu lautan api dan belerang. Iya, iya. Isinya banyak makhluk di sana yang kayak manusia, yang kayak makhluk kayak gimana itu banyak. Mereka berusaha keluar dari api. Iya. Cuman anehnya saya nggak merasa panas, saya nggak mendengar suara apapun. Mungkin karena saya berdiri di tengah-tengah jembatan itu. Jembatan itu kayak nempel, antara nempel atau terapung di atas lautan itu ya. Saya nggak bau, nggak dengar, saya nggak kepanasan. Saya ngeliat makhluk-makhluk itu berusaha untuk berenang, berusaha untuk keluar dari lautan api itu. Tapi begitu mereka keluar, begitu juga badannya meleleh. Turun lagi, habis lagi. Selanjutnya saya lihat keluar lagi, meleleh lagi. Semuanya saya melihat kayak saya tahu itu kesakitan banget. Itu terlihat dari raut mukanya. Ya itu pertama kalinya. Kedua kalinya saya tetap berdiri di tengah itu, tapi di belakang saya sebelah kanan saya nggak ngeliat mukanya karena saya nggak menengok, nggak tahu saya nggak bisa nengok atau saya nggak nengok. Tinggi banget. Saya bisa tahu tingginya itu karena dari sebelah kanan saya ini kayak keluar cahaya yang nembus dari belakang ini. Iya. Jadi keluar masuk itu cahaya. Itu jauh lebih tinggi dari aku. Dia cuma bilang fokus. Saya tahu pada saat itu saya tahu bahwa saya diselamatin dari alam maut. Dan saya bisa melewati jembatan itu kalau saya fokus sampai ke titik terang yang di depan. Iya, iya. Ya, itu
salah satu pengalaman yang luar biasa. Hmm. Saya juga pernah ngalamin OD tahun 96 kalau nggak salah ya. Waktu itu udah main film udah banyak Hmm. di diskotik daerah Glodok. Itu saya kena black heart kecil banget karena nggak bisa dipotong. Saya telan, saya udah makan setengah. Jadi saya makan aja satu. Hmm. Nggak lama itu dari kepala ini kayak diguyur air. Hmm. Jadi itu ternyata keringat ya. Keringat itu kayak air diguyur dari atas kepala itu. Saya mulai berasa ringan. Terus itu duduk di meja bundar sama kursi bundar. Pas saya mau ambruk begini lewat, saya sempat ke mata saya itu jadi jatuh begitu. Saya ngeliat ke arah dance floor itu, saya ngeliat orang-orang yang lagi di dance floor itu saya lihat. Tapi saya juga ngeliat di atas kepala mereka itu rata-rata tiap orangnya itu ada kayak makhluk hitam itu ada joget-joget juga di atas kepalanya. Iya, iya. Mereka juga joget-joget. Ya pas itu ambruk, saya kayak tiba-tiba di tempat yang gelap banget. Gelap banget. Saya nggak bisa melihat apa-apa, bahkan badan saya sendiri saya nggak bisa melihat. Saya kebingungan. Terus saya dengar suara. Cuman satu kalimat loh, satu kata, berdoa. Saya nggak sempat mikir siapa ini yang ngomong atau apa, nggak ada pikiran. Saya cuma tiba-tiba ya berdoa aja, ngomongnya kalau saya cuma bisa bilang, Tuhan kalau saya selamat saya nggak mau bahas ini lagi. Namanya saya juga nggak pernah berdoa ya, jadi saya berdoanya gitu. Habis doa itu nggak tahu tiba-tiba kayak ada kekuatan. Saya yang ambil di meja itu tiba-tiba bisa untuk bangun badan, bisa duduk tegak. Di samping itu mantan istri saya udah nangis histerisnya. Saya bilang nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Saya nggak tahu kenapa saya bisa bilang begitu, udah nggak apa-apa. Saya berasa tak banget bahwa udah saya udah aman gitu, maksudnya udah nggak akan ada yang terjadi. Saya coba berdiri, saya bisa berdiri. Begitu saya bisa berdiri, saya ajak mantan istri saya keluar. Begitu keluar dari tempat itu, 1000% saya sehat, 1000% efek dari narkoba itu hilang. Saya tahu kalau efek narkoba apapun ya, kalau ekstasi atau apapun, kalau kita keluar itu masih bleek lah, masih gimana, masih apa. Ini enggak. Jadi ya banyak pengalaman yang gitu ya, dan sebenarnya udah diingatkan lama. Cuman saya itu bandel lah. Aku tuh bandel banget. Iya. Jadi ya ngalamin sampai bener-bener istilahnya dibikin gepeng. Yang terakhir itu dibikin gepeng itu 4 tahun yang lalu. Iya. Bener-bener dibikin gepeng, nggak bisa apa-apa, nggak ada yang bantuin, kehilangan semua. Sampai saya pernah untuk rokok itu saya ambil puntung rokok di jalan loh. Iya. Sampai segitunya pernah nggak makan 2 hari. Tapi ya itulah, kalau apa namanya, hati kita mau dibenerin ya, pertolongan itu pasti ada. Datangnya dari siapapun bisa. Kita nggak bisa batasin dari manapun, itu bisa dari orang-orang. Bahkan apa yang pernah hilang beberapa tahun yang lalu bisa balik sendiri. Kayak motor itu 4 tahun hilang, tiba-tiba orangnya balikin kembali dan motornya masih bagus, itu lucunya sih. Itu nggak masuk akal. Memang kalau berurusan sama Tuhan nggak ada yang masuk akal, karena akal kita terbatas. Akal kita itu
kecil banget lah dibanding dosanya, itu nggak ada seberapa. Kita aja bagaikan debu di depan matanya. Iya, iya. Jadi ya hal-hal yang seperti ini yang bikin jadi iya saya mau belajar. Saya tetap istilahnya ya memang passion saya di syuting, seni peran ya. Tapi kali ini saya ingin jalan yang sesuai apa yang Tuhan maksud dengan saya ada di dunia ini, tujuannya untuk apa. Jadi mencari tujuan kita. Jadi kalau ya butuh uang ya tetaplah kita butuh uang, kita butuh makan, kita butuh apa ya. Tapi lebih utama lagi ya tujuan kita apa sih? Iya, iya, iya. Setiap barang, setiap item, kacamata ini John. Ini dibikin nih. Iya, Pasti dong punya tujuannya. iya, iya. Kita ini juga sama, kita juga ciptaan ya. Pasti dong alam pencipta kita itu udah dibentuk untuk tujuan ini. Kayak kacamata ini untuk melindungi mata dari silau. Iya, iya, iya. Pasti. Jadi kadang-kadang kalau melihat ya kalau gitu saya buat apa? Buat ya jalani, nanti tahu sendiri. Ya pasti saya percaya dengan tuntunan nanti pasti kita tahu. Yang penting kita mau belajar. Iya. Dan balik lagi nih bukan menggurui enggak ya, saya cuma berbagi cerita aja. Siapa tahu bisa menguatkan. Atau ada yang terkena dampak narkoba atau apa ya. Artinya kesulitan itu bukan berarti harus kiamat ya. Kalau pada saat itu 4 tahun yang lalu saya nggak ditolong sama Tuhan, ujungnya cuma 2, Iya, iya. bunuh diri atau mati gitu. Kalaupun masih bisa bertahan, pasti mati karena penyakitan, komplikasi. Iya, iya. Itu pasti dalam jangka 2 tahun itu udah pasti komplikasi penyakitan gitu. Jadi percaya mujizat itu ada, mujizat itu masih ada ya. Dan memang dilihat hati lah, kalau hati kamu memang benar-benar kan Tuhan bisa lihat dan benar ya pasti bisa. Dan kalau kamu memang masih terlibat narkoba, percayalah kita sama-sama ngalamin. Kita juga parah banget, makanya udah nggak pakai air apa segala macam itu. Dan 10 tahunan ada lebih, saya pakainya banyak banget hingga gila-gilaan perharinya. Itu yang ada kehancuran, bukan hanya kamu aja yang hancur, tapi orang-orang sekitar kamu juga hancur. Kalau kamu minat mau konsulat, mau tukar pikiran, kita sama-sama bantu nguatin. Boleh nanti hubungin Mbak Bro Ibra, terus Bro Ibra nanti ketemu saya, kita ngobrol bareng-bareng apa yang bisa dilakuin. Itu untuk yang narkoba ya. Saya senang kalau bisa bantu.